Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tugas proyek akhir sesi 3 Sistem Informasi Akuntansi. Saya sendiri Alicia Diuli Armilda sebagai moderator sekaligus pemateri 1 dan teman saya Diana Hanifah sebagai pemateri 2. Baik, di sini saya akan langsung membacakan materi pertama. Yaitu yang pertama pengertian sistem informasi. Secara umum, pengertian sistem informasi salah satu yang menyediakan informasi untuk manajemen pengambilan keputusan atau kebijakan yang menjalankan operasional dari kombinasi orang-orang, teknologi, dan prosedur-prosedur yang terorganisasi. Yang kedua, pengertian sistem informasi akuntansi. Menurut Romney dan Steinberg, dalam buku karya Fitriasari 2004 dijelaskan bahwa SIA merupakan sebuah rangkaian yang terdiri dari berbagai komponen saling berhubungan, mulai dari tenaga pelaksana, prosedur, data, software, serta infrastruktur teknologi. Yang ketiga, komponen sistem informasi. Komponen sistem informasi itu ada 5. Yang pertama itu ada hardware atau perangkat keras. Hardware adalah sebuah alat keras berbentuk fisik terlihat jelas oleh kedua mata. Perangkat ini menjadi komponen penting berupa komputer dan berbagai kabel pendukung. Yang kedua, software atau perangkat lunak. Perangkat lunak berperan penting dalam pengolahan sebuah data, di mana informasi asing bisa diterjemahkan dengan bahasa komputer atau teknologi. Terdiri menjadi 2 bagian, yaitu software aplikasi dan software sistem. Yang ketiga, jaringan telekomunikasi. Sebuah jaringan dapat membuat beberapa orang terkoneksi walau dengan jarak jauh. Cara untuk membuat jaringan telekomunikasi ini dengan penghubung nirkabel dan kabel. 4. Basis data. Database merupakan pusat semua informasi terkumpul dan siap diolah. Basis data digunakan sebagai hasil dari pengerjaan sebuah sistem informasi. Diperlukan ruang yang cukup untuk pengerjaan data tertentu. Yang kelima, sumber daya manusia. Jika semua komponen alat sudah tersedia, manusia menjadi penggerak semua komponen sistem informasi. Dengan proses berpikir manusia, sebuah informasi akan terus berkembang. Yang keempat, pengertian dari penjualan. Aktivitas penjualan merupakan pendapatan utama perusahaan karena jika aktivitas penjualan produk maupun jasa tidak dikelola dengan baik, maka secara langsung dapat merugikan perusahaan. Hal ini disebabkan karena sasaran penjualan yang diharapkan tidak tercapai dan pendapatan pun akan berkurang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari penjelasan itu sendiri adalah sebagai berikut. Pengertian penjualan menurut Henry Shimamura dalam buku Akuntansi Basis Pengambilan Keputusan Bisnis menyatakan bahwa penjualan adalah pendapatan lazim dalam perusahaan dan merupakan jumlah kotor yang dibebankan kepada pelanggan atau barang dan jasa. Pengertian penjualan menurut Khairul Marom dalam buku Sistem Akuntansi Perusahaan Dagang menyatakan bahwa penjualan artinya materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Diana Hanifah. Baiklah, materi selanjutnya itu mengenai pengertian dari laundry. Laundry adalah proses mencuci dan merawat pakaian agar tetap bersih dan terawat. Proses ini melibatkan berbagai langkah, mulai dari pemisahan pakaian berdasarkan warna dan jenisnya, mencuci dengan deterjen yang sesuai, hingga proses pengeringan dan pelipatan pakaian. Dengan perkembangan teknologi, laundry menjadi lebih efisien. Mesin cuci modern dan deterjen telah mengubah cara kita mencuci pakaian. Proses yang dulu memakan waktu berjam-jam, kini dapat diselesaikan dalam waktu yang jauh lebih singkat.
Laundry yang menjadi proyek kami yaitu Laundry Raja, yang mana beralamat di Jalan Penguin sebelah SMA Pertiwi 1, Jalan Cendrawasih Air Tawar Barat, Kota Padang. Selanjutnya saya akan menjelaskan flowchart pembelian bahan pokok laundry, yang mana pertama sekali dimulai dari eh, pemilik atau kasir mencek barang fisik, kemudian pembelian ke supplier. Dari pembelian supplier melakukan pembelian dan penjual menyerahkan barangnya. Kemudian pemilik mendapatkan bukti pembelian dan barang tersebut diterima. Kemudian dibuatlah pembuatan nota dan nota pembelian diterima dan selesai. Selanjutnya, yaitu flowchart penjualan laundry. Dimulai dari pelanggan yang menyerahkan barang ke pemilik atau kasir, kemudian mencatat jumlah dan jenis barang laundrynya, kemudian menanyakan apakah pembayarannya dilakukan secara lunas atau tidak. Jika iya, maka akan dibuat pembuatan nota bayar. Kemudian, nota bayar tersebut dibagi menjadi dua, yang mana nota pembayaran satu diberikan kepada pelanggan dan nota pembayaran kedua disimpan sebagai dokumen oleh pemilik. Kemudian, jika tidak, dibuatlah pembuatan tanda terima. Kemudian, tanda terima tersebut diberikan kepada si pelanggan. Pada saat pelanggan akan menjemput pakaian laundrynya, ia menyerahkan tanda terima barangnya ke si pemilik laundry. Kemudian menanyakan sisa pembayarannya. Dan pihak laundry menyerahkan barang dan barang tersebut diterima oleh si pelanggan. Untuk flowchart ketiga yaitu flowchart penggajian usaha laundry. Dimulai dengan pembuatan daftar hadir dari karyawan, kemudian pembuatan daftar gaji, dan melakukan pembayaran gaji kepada karyawan. Pembayaran ini biasanya dilakukan sekali sebulan oleh si pemilik toko laundry. Dan dibuatlah laporan arus kas keluarnya dan selesai. Terakhir, yaitu pengendalian internal. Dalam teori akuntansi, pengendalian internal merupakan suatu proses yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan teknologi informasi yang dirancang untuk membantu sebuah organisasi atau perusahaan untuk mencapai tujuannya masing-masing. Berikut ancaman dan pengendalian yang dilakukan. Yang pertama yaitu ancaman, kekurangan manajemen stok. Pengendaliannya itu pemantauan inventaris. Yang kedua, ancamannya ketidakpatuhan karyawan terhadap prosedur. Pengendalian yang dilakukan yaitu pelatihan karyawan. Yang ketiga, ancamannya kegagalan peralatan. Pengendaliannya pemeliharaan rutin peralatan. Yang keempat, ancamannya yaitu kecurangan karyawan. Pengendaliannya kontrol akses seperti pemasangan CCTV. Yang kelima yaitu kenaikan harga bahan baku seperti deterjen. Pengendalian yang dilakukan yaitu kontrak jangka panjang dengan pemasok dan analisis biaya reguler. Yang terakhir ancamannya itu persaingan yang ketat. Pengendalian yang dilakukan adalah inovasi produk dan layanan serta strategi pemasaran yang efektif. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Diana Hanifah. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.